Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Rita Rijayanti. Saya adalah salah satu dosen pengampu mata kuliah probabilitas dan statistik untuk semester ini. Dan kebetulan saya dipercaya untuk mengajar di kelas Anda sekalian. Untuk pertemuan kali ini kita lakukan secara online terlebih dahulu. Saya harap kedepannya kita bisa lakukan pertemuan secara offline atau tatap muka langsung di kelas. Dan untuk agenda hari ini, saya akan coba untuk menjelaskan aturan main di kelas, bobot nilai, dan juga materi apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja. Pertama, ini terkait bobot penilaian, di mana bobot penilaian ini saya bagi menjadi 4 komponen. Pertama, UTS atau ujian tengah semester dengan bobot nilai sebesar 30%. Kemudian UAS atau ujian akhir semester dengan bobot 30%. Kemudian tugas dengan bobot sebesar 20%. Dan kemudian kuis dengan bobot 20%. Berikut ada beberapa catatan penting dalam kegiatan kita ke depannya. Pertama, keterlambatan maksimal 15 menit. Jika Anda sudah lewat dari 15 menit, maka absensi Anda akan saya anggap tidak hadir. Jadi tolong diperhatikan ketepatan waktu Anda dalam hadir di kelas. Kedua, jumlah pertemuan adalah 14 kali pertemuan. Ketiga, minimal presensi adalah 60%. Kurang dari itu nilai akan otomatis E. Jadi tolong diperhatikan untuk kehadirannya dan juga keterlambatan Anda, karena itu berkaitan dengan kelulusan Anda. Kemudian untuk mencontek itu akan secara otomatis mendapat nilai E. Tidak ada alasan apapun, dan jika Anda mencontek menggunakan alat elektronik, maka saya akan buat satu kelas menjadi E. Jadi tolong diperhatikan hal terkait mencontek ini, karena saya tidak mentolerir apapun yang berkaitan dengan mencontek. Oke, itu untuk aturan main dan bobot penilaian. Berikutnya adalah materi pembelajaran. Untuk materi pembelajaran berikut adalah beberapa materi yang akan kita pelajari selama satu semester. Yang pertama mengenai pengenalan dasar statistika, kemudian statistika deskriptif, populasi, sampel, dan pengujian normalitas data. Ada juga konsep dasar pengujian hipotesis, analisis regresi, analisis jalur, kemudian permodelan persamaan struktural, dan pengujian instrumen penelitian. Mudah-mudahan jika tidak ada hambatan atau masalah apapun, semua materi ini bisa tersampaikan dengan lancar. Referensi yang kita gunakan oleh tim dosen ada 3. Paling utamanya adalah Fundamental of Probability and Statistics for Engineer, kemudian Statistik untuk Penelitian, dan Principle of Statistics for Engineer and Scientists. Jadi ini adalah 3 referensi utama kami, walaupun ada beberapa referensi lainnya yang bisa ditambahkan. Oke, untuk selanjutnya saya coba jelaskan nih, mulai dari apa sih probabilitas itu. Kalau kita berbicara tentang probabilitas, ini adalah sebuah cabang ilmu matematika yang mempelajari perhitungan probabilitas dan distribusi peluang. Gitu ya. Ini sebetulnya kalau kita berbicara tentang probabilitas, ini pasti melibatkan beberapa konsep dan teknik, termasuk aturan probabilitas, distribusi, kemudian teorema, dan masih banyak lagi yang digunakan untuk mengukur berapa kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Ibu, tujuan dari probabilitas itu apa? Ya ini, untuk memprediksi, mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada gitu ya, terus memahami perilaku sistem secara acak. Nah, sebetulnya probabilitas ini diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk statistik, fisika, ekonomi, ilmu komputer, dan masih banyak lagi. Itu yang berkaitan dengan probabilitas. Lalu apa sih yang disebut dengan statistika ini? Ini makhluk apa sih statistik ini? Statistik ini adalah cabang ilmu matematika terapan
yang terdiri dari teori, metode, untuk bagaimana cara mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, menghitung, menjelaskan, menganalisis, dan mentafsirkan gitu ya data yang ada atau data yang diperoleh secara sistematis. Jadi kalau kita bilang statistik berarti dia adalah kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Tujuannya untuk apa sih si statistik ini? Nah, tujuannya adalah untuk menyediakan data yang dapat dijadikan informasi untuk pengambilan keputusan. Oke, itu adalah pengertian dari statistika. Kalau begitu Bu, jadi apa keterkaitan antara probabilitas dan juga statistik? Keterkaitan probabilitas dan statistik adalah dua cabang utama dalam matematika yang erat kaitannya dan seringkali digunakan bersama-sama dalam analisis data dan pengambilan keputusan. Jadi ini adalah suatu dibilang dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Nah, Ibu, kenapa sih tadi kan ada selalu mengambil keputusan. Berarti statistika ini sangat erat hubungannya dengan sebuah penelitian. Betul sekali. Jadi kalau kita berbicara tentang statistik, ada hubungan antara statistika dengan metode penelitian, di mana statistika itu merupakan komponen utama dalam tahapan metode penelitian untuk menentukan ukuran sampel, mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data, serta untuk melihat derajat ilmiahnya. Jadi yang namanya statistika ini sangat penting, gitu ya. Oke Bu, kalau gitu kalau kita berbicara dia berkaitan dengan penelitian, berarti ada metode-metode untuk statistikanya. Tentu saja ada beberapa metode terkait statistika ini. Yang pertama, ada statistik deskriptif. Nah, ini digunakan untuk merangkum dan menggambarkan karakteristik dasar gitu ya dari si datanya. Nah, biasanya Bu, seperti apa sih bentuknya? Adalah seperti rata-rata, median, standar deviasi, dan distribusi data. Ini yang berkaitan dengan statistik deskriptif. Yang kedua, ada inferensi statistik. Ini digunakan untuk membuat kesimpulan atau inferensi terkait populasi dari si sampelnya. Biasanya kalau kita berbicara teknik inferensi, ini sudah termasuk yang namanya uji hipotesis, interval kepercayaan, dan estimasi parameter. Kemudian yang ketiga ada yang kita kenal dengan analisis regresi. Kalau ini untuk memahami hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependence-nya. Biasanya umumnya analisis regresi ini berkaitan dengan regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Mudah-mudahan nanti kita bisa pelajari ya. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya analisis varian atau lebih dikenal dengan ANOVA gitu ya. Ini digunakan untuk membandingkan rata-rata beberapa kelompok dalam data kuantitatif. Untuk ini sih lebih kayak kita mau lihat nih perbedaan-perbedaannya apakah cukup signifikan secara statistik atau tidak gitu ya. Yang kelima ini ada analisis multivarian. Kalau kita berbicara tentang analisis multivarian, ini pasti berkaitan dengan menganalisis hubungan antara beberapa variabel dalam satu waktu. Jadi kita akan cek ada beberapa variabel, terus yang dalam satu waktu itu kita cek, terus kita analisis. Ini untuk melihat biasanya analisis faktor, analisis komponen utama, dan analisis cluster gitu ya. Yang keenam ada analisis seri waktu. Kalau analisis seri waktu ini dari katanya saja sudah jelas ya, dari waktu. Berarti kita akan menganalisis data yang dikumpulkan secara berurutan dalam periode waktu tertentu. Biasanya ini untuk melihat tren, atau ya trennya bisa dari beberapa hal ya, dari keuangan, ekonomi, dan ilmiah.
Kemudian ada yang ketujuhnya adalah analisis survei. Ini yang paling sering digunakan dalam penelitian, yaitu menganalisis data yang dikumpulkan melalui survei atau kuesioner gitu ya. Nah, kalau yang ini biasanya melibatkan beberapa teknik lainnya seperti analisis regresi, analisis faktor, dan analisis multivarian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dilakukan secara survei. Yang berikutnya adalah analisis spasial. Kalau kita berbicara spasial, pasti kita langsung berpikir, oh ini ada kaitannya dengan geografis. Betul sekali, karena ini digunakan untuk menganalisis data yang memiliki dimensi geografis atau spasial. Gitu ya, seperti dipakai untuk analisis pola spasial, interpolasi spasial, dan analisis korelasi spasial. Nah, ini adalah metode-metode statistik yang ada. Oke, untuk hari ini mungkin sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Selamat siang.